Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Saya atas nama Bonifacius Tua dengan NIM 20030030027, kelas A semester 3 Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasi tugas ke-6 dari mata kuliah metode penelitian sosial. Langsung saja kita ke inti pembahasan bab 1, vitalitas teori dalam inovasi penelitian. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa itu vitalitas teori. Jadi tim redaksi di sini menggunakan kesempatan memproduksi teks ini untuk menyediakan tempat bagi penulis pada karir awal untuk melakukan pekerjaan eksperimental yang kaya secara teoritis yang berkontribusi pada percakapan tentang generatif dan kemungkinan penelitian secara kualitatif. Jadi karena menghasilkan pengetahuan bukan hanya tentang membuat fakta tetapi tentang membuat dunia, atau lebih tepatnya ini tentang membuat dunia tertentu atau konfigurasi. Jadi berteori memiliki peran generatif yang tidak dapat dilebih-lebihkan dalam percakapan tentang membuat perbedaan melalui penelitian, pertanyaan, dan hasil. Penelitian pasca kualitatif dan metodologi inovatif disusun di sekitar 3 masalah yang berada tetapi saling terkait. Yang pertama, subjektivitas, agensi, dan identitas. Yang kedua, waktu, ruang, dan materialitas. Dan yang ketiga, keterkaitan inovasi dan metodologi. Jadi perhatian pertama di sini adalah berpusat pada gangguan terhadap gagasan subjektivitas, agensi, dan identitas. Jadi politik agensi dan identitas adalah area yang mapan dari perhatian dalam penelitian pasca kualitatif. Yang berikut mempertimbangkan perwujudan dan timbal balik. Jadi cahaya dari pengalaman manusia, pengetahuan, dan hubungan dunia. Teori dalam volume ini memungkinkan perhatian pada perwujudan penelitian sendiri sebagai bagian dari perhelatan penelitian dan di seluruh volume. Jadi pola-pola ini memungkinkan atau memunculkan wawasan tentang sifat responsoritas secara ontologis dan fenomena penelitian. Jadi seperti dalam masalah penelitian pasca kualitatif lainnya, keterlibatan penelitian dalam tindakan penelitian, pertimbangan penelitian, dan juga yang melampaui gagasan refleksi sebagai pengakuan sudut pandang penelitian terhadap pertimbangan kebingungan dan keterikatan penelitian yang diwujudkan dengan aparatur penelitian yang diwujudkan. Yang berikut pembukaan saat penutupan. Yang penting dalam penelitian berorientasi masa depan. Jadi ini adalah subjudul pertanyaan bahwa di bab ini telah mempertimbangkan apa yang termanifestasi dari vitalitas kolektif teori dalam volume ini dan jenis kemungkinan penelitian lebih lanjut kolektif ini, yakni vitalitas menyarankan itu. Tetapi volume ini menampilkan berbagai inovasi dalam menggunakan teori, termasuk pemanfaatan premis teoritis baru atau non normatif dan spasi, penggunaan kembali dan penemuan kembali praktik, metode dan alat, dan pemeriksaan kembali kehidupan alternatif atau gaib dalam asumsi. Jadi yang seharusnya dijelaskan adalah bagaimana duniawi dan sehari-hari. Penulis berpendapat bahwa bab ini menggunakan teori yang inovatif. Jadi volume menyorotin pola-pola tertentu yang figuratif tetapi penting menganalisis epistemologis dan etika penelitian. Bab berikut kita melihat metode pasca reproduktif, meneliti relasi nasionalis dan mempengaruhi dunia melalui video partisipatif bersama pemuda. Jadi gambar buruk dalam pasca produksi sebagai partisipasi dalam esai berjudul Kritikus Seni
yang ditulis oleh Hito menggambarkan sebagai karakteristik zaman kontemporer ekonomi, dan gambar miskin itu beredar dalam bentuk file video terkonversi yang diunduh dan dimodifikasi dalam berbagai alternatif hubungan. Jadi gambar-gambar ini disebut buruk karena berbagai alasan. Jadi mereka yang disebut produksi oleh penulis populer dan amatir dengan ketika eksperimental seputar pengalaman sehari-hari dan dengan minat untuk menggabungkan seni dalam kehidupan, tetapi mereka juga tidak memperhatikan produksi dan teknologi yang tersedia untuk masyarakat. Yang berikut mempengaruhi penelitian lambat dan grand pasca produktif. Jadi di sini ahli Bernard mengusulkan konsep optimisme kejam pada tahun 2011 untuk menyatakan bahwa individu mengatur cara mereka menjadi bagian dari dunia melalui keterikatan pada fantasi dari kehidupan yang baik yang tidak bertahan. Jadi fantasi ini berputar di sekitar keinginan untuk mobilitas ke atas, representasi politik, cinta romantis, dan lain-lain. Jadi hidup yang baik, fantasi yang melekat pada objek yang berbeda yang mengatur keinginan tersebut. Bab 3 kita melihat pendidikan kualitatif, krisis eksperimental, mengganggu metodologi, menolak mata pelajaran. Jadi pengantar di sini dalam bab ini kami mendemonstrasikan bagaimana penulis pertama menggambarkan yang baru atau kerangka materialistis dan posthumanis untuk melakukan pendekatan filosofis informasi, studi empiris identitas bicara hitam putih. Dalam studinya, Travis mengambil kerangka filosofis materialisme baru dalam post-truth manifestasi. Jadi di sini untuk mengkritiki dan mengembangkan pemikiran tentang humanisasi metode kualitatif untuk memungkinkan akun baru atau identitas atau juga inisial berbeda dari penelitian sebelumnya. Sub penting di sini adalah humanisme, posthumanisme, realisme agensi, dan penelitian pasca kualitatif. Studi biracial dan teori yang ditulis di sini adalah keterkaitan yang disengaja didasarkan pada posthumanisme dan materialisme baru. Jadi posthumanisme bukanlah kerangka kerja terpadu dan telah secara beragam disebut pasca representasi, tetapi penulis yang menulis dengan nada yang sama tetapi melalui penelitian yang subjektif. Dasar pemikiran studi biracial. Jadi penelitian tentang biracialisme biasanya meremehkan identitas biracial dan menggunakan asumsi humanis dalam mempelajari identitas itu. Jadi karena posthumanisme dan materialisme baru menawarkan kritik keras terhadap hal ini, asumsi kami berusaha untuk memahami serangkaian kemungkinan yang berbeda untuk identitas dalam penelitian psikologis. Yang berikut metode belajar. Jadi studi Travis menggunakan 3 metode. Yang pertama wawancara, yang kedua kuesioner psikologis, dan tes asosiasi implisit. Bab 4 biner yang meresahkan, penelitian gender dalam pendidikan lingkungan. Jadi pengantarnya di sini dokumen hasil yang diadopsi di Rio 20 unit konferensi bangsa-bangsa tentang pembangunan berkelanjutan pada tahun 2012 menegaskan kembali perlunya promosi keadilan sosial dan perlindungan lingkungan sambil meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta kesempatan yang sama bagi semua, perlindungan, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak-anak secara maksimal. Jadi di sini diulas tentang persamaan hak dan kewajiban pada realitas kehidupan sosial. Yang berikut melakukan penelitian pendidikan lingkungan berbasis gender. Jadi bagaimana seseorang terlibat dalam lingkungan yang sadar atau gender
penelitian pendidikan secara historis ada contoh pendekatan untuk penelitian pendidikan lingkungan gender yang lain karena berbagai alasan telah kekurangan lebih efektif dalam menjawab pertanyaan tentang gender. Namun meskipun dari beberapa penelitian yang diartikulasikan dengan jelas dan sarana untuk menjawab itu, maka kesenjangan atau analisis isu-isu gender baik dalam pendidikan maupun riset pendidikan lingkungan. Jadi kesimpulannya adalah sementara kesadaran dan problematisasi penelitian gender tradisional di bidang pendidikan lainnya telah berkembang pesat, dalam bidang pendidikan lingkungan pertumbuhannya lambat tetapi perlahan-lahan mulai naik, tetapi sedemikian dibuktikan oleh 2 edisi khusus yang disebut sebelumnya dari Jurnal Pendidikan Lingkungan. Bab 5, rasa malu partisipasi, memikirkan kembali ontologi partisipasi dengan genap. Jadi bab ini membangun percakapan antara teori dari ontologi partisipasi. Jadi pengaruh rasa malu terhadap dan empiris studi penelitian partisipatif di lingkungan sekolah. Ikut serta dalam penelitian konvensional mengambil sebuah sampel di mana subjeknya adalah manusia otonom yang memilih untuk berpartisipasi dalam penelitian mengikuti proses persetujuan. Jadi pengertian partisipasi secara konvensional adalah kualitatif dan partisipatif penelitian didefinisikan dalam dan melalui praktik pembuatan batas. Partisipasi yang memalukan. Jadi logika partisipasi khususnya asumsi bahwa hubungan kekuasaan upaya partisipatif tentu lebih berkeadilan, tetapi sebelumnya dikritik sebagai partiliastik dan dimobilisasi secara instrumental dalam praktik non-liberal neoliberal pemerintah. Jadi dalam studi pembangunan, kritik terhadap pendekatan partisipatif telah melacak otoritas dan dominasi yang melekat di perusahaan partisipatif. Jadi kritik semacam ini telah diperluas ke partisipatif penelitian dengan anak-anak dan remaja, yang dimana terdapat sebuah antusias berlebihan dari pernyataan bahwa penelitian partisipatif adalah akan tertentu berdaya peserta dan logika partisipatif itu memberikan sebuah asumsi kekuasaan terhadap partisipatif yang berkeadilan. Baik, demikian hasil presentasi dari saya. Atas perhatian saya ucapkan limpah terima kasih. Selamat malam.